Kali ini gue akan membagikan tips bagaimana menonaktifkan Forward Collision Prevention Assist di mobil Ion V. Jadi ini Ion sebenarnya hampir sama. Mungkin secara umum untuk mobil listrik juga sama. Karena kenapa? Ini fitur-fitur mobil listrik itu banyak banget, termasuk safety-nya. Dan salah satunya adalah Forward Collision Prevention Assist. Jadi itu artinya kalau misalnya kita mengaktifkan fitur ini, kalau misalnya tahulah jalanan di Indonesia ya, motor kadang-kadang tahu-tahu motong dari kiri ke kanan, kanan ke kiri, dan seterusnya. Jadi otomatis itu sebenarnya fitur yang tidak berguna. Karena jujur itu juga ada fitur di Mazda CX-5 saya yang tahun 2015 tidak enak banget dan terlalu sensitif dan menggerakkan remnya itu tiba-tiba yang bikin jantung tuh berdebar. Jadi nggak enak. Belum lagi kalau ada kendaraan di belakang yang tidak melihat, meleng dan sebagainya. Akhirnya apa? Otomatis bumper kita kebentur atau bisa terjadi tabrakan. Nah kali ini gimana fiturnya bisa dinonaktifkan? Sebenarnya setnya itu kalau misalnya kita tinggalkan mobil, terus dia mati, terus kita mau nyalakan lagi, kita mau jalan, dia otomatis terset on. Nah ini yang sebenarnya di Indonesia itu agak kurang cocok ya, karena ya itu tadi motor dan sepeda berseliweran di depan kita, nyilang kiri kanan kanan kiri, nggak tahu lah kemana tuh larinya. Otomatis ini bahaya banget untuk kita. Ini kejadiannya banyak banget, dimana ada kendaraan-kendaraan yang belakangnya tertabrak. Pasti kita udah mikir, wah ini pasti salah satu korban forward collision system assist nih gitu. Jadi gimana caranya? Nah ini misalnya gini deh, langsung aja ya. Kita misalnya udah masuk ke dalam mobil gitu ya. Nah, yang pertama gue lakukan itu matikan dulu nih kunci dulu lock. Jadi ini penting banget ini lock di sini, kamera, kemudian key lock, open lock gitu ya. Ini setting ke mobil. Ini penting banget. Yang gue lakukan dulu ya bisa aja sih ini ya, gitu ya. Gue off kan, jadi mati terkunci mobilnya. Nah ini harus ada nih menu-menu ini. Ini kalau misalnya nggak kelihatan teman-teman di sini. Nah, kita bisa sliding di sini atau mobil EV lain kadang-kadang ada dari atas, tapi kalau dari Ion itu nggak ada dia. Nah, jadi otomatis harus dari samping sini. Ini ada dua komponen sama car control. Kalau komponen itu ya tentang musik, terus kemudian connect Bluetooth, ada jam dan sebagainya. Ini bisa ditambah ini kalau misalnya kita pencet edit. Nah, kita pencet edit sebenarnya menunya ada di sini dia. Travel, terus kemudian kalau kita ya sebenarnya ini bisa di drag and drop ya ke sini ya. Sama kayak di handphone kita lah gitu ya. Terus kemudian Bluetooth, terus kemudian ada jam. Ini semua saya pindahkan semua di sini. Lalu kita save. Ini juga bisa digeser-geser terserah mau gimana gitu. Terus kemudian ada tombol yang apa ya namanya, kayak apa nih, icon kecil gitu kayak segitiga. Nah itu kalau misalnya kita save dulu, ini bisa diubah-ubah tuh, ukurannya bisa diubah-ubah. Ini juga gitu ya. Nah terserah lah mau gimana, ini ya boleh juga nih. Sekarang kita ke car control. Nah ini yang paling penting. Kenapa? Kayak tadi saya bilang, fiturnya itu di mobil listrik banyak banget. Otomatis logikanya gimana ya? Kalau saya pernah dengar dari salah satu engineering yang Cherry di YouTube, dan logika saya juga, karena saking banyak fiturnya itu nggak mungkin ditambahkan tombol-tombol semua di sini. Itu banyak banget. Emang penting sih, yang penting-penting ada, mungkin perlu ditambahkan ya. Karena kenapa, kita terbiasa dengan mobil yang banyak tombolnya gitu. Pencet ini, pencet itu dan sebagainya. Nyalakan AC dan sebagainya semua di tombol. Nah kalau ini ya ringkas banget. Kenapa? Karena fiturnya tuh banyak banget. Otomatis kita ya oke lah kita cari tombol yang lebih penting gitu ya. Sama kayak BYD itu, start engine masih di sini atau di sini dia kadang-kadang kan gitu ya. Start engine di sini. Jujur aja nih Ion ini praktis banget, praktikal ya. Salah satu mobil Cina EV yang praktikal banget menurut saya. Kenapa? Wah, saya juga udah di atas 40 tahun gitu ya. Jadi mengikuti tren terbaru itu, kebanyakan orang di atas 40 tahun tuh enggan atau ogah. Tapi saya enggak, saya orangnya open minded terhadap teknologi terbaru. Ya karena kenapa? Kita human, ya kita harus adaptasi terhadap perubahan teknologi. Sama nih misalnya zaman dulu ada zaman Nokia gitu ya, BlackBerry, sekarang Android sama
iOS atau Apple, iPhone. Kenapa kita nggak pakai handphone Nokia ya? Atau BlackBerry yang ada keyboardnya? Sejak iPhone diperkenalkan Steve Jobs tahun 2007 itu dia menghilangkan semua keyboard. Dan semua orang sekarang pakai. Dan semua happy aja tuh, nggak ada protes. Oh pakai BlackBerry, nggak laku lah gitu kan. Jadi intinya tuh semua teknologi itu udah buttonless gitu. Kenapa? Satelit SpaceX saja atau ya pesawat ulang-aliknya SpaceX saja di kapalnya itu udah tombol semua, bukan tombol lagi, buttonless, monitor semua mancetnya. Jadi nggak ada lagi tombol-tombol begitu yang nggak ada yang zaman dulu gitu, nggak ada. Balik lagi ke sini. Ini yang paling penting, Comfort, Sport, Power Save. Ini buat driving mode-nya. Ya, pokoknya untuk driving mode-nya. Terus kemudian headlamp, ini penting banget. Karena kenapa? Karena saya parkir di basement, jadi lebih bagus karena saya suka disable aja tuh. Ya, atau auto boleh lah gitu ya. Ini wajib ada di sini. Forward Collision Prevention Assist. Wajib ada di sini. Jadi setiap saya masuk, yang saya lakukan itu adalah kunci, saya pencet disable, saya nonaktifkan forward collision warningnya. Kemudian ada pesan, sure to disable forward collision prevention assist, it may result in safety risk. Betul kalau di luar Indonesia. Indonesia kagak cocok, matikan. Sampai nanti ada update software terbaru, dia mudah-mudahan mengingat memori setting yang sudah kita setting. Terus ya, it's okay. Jadi bagus untuk kita gitu ya. Kemudian outside rear view mirror. Nah ini sebenarnya gimana kita meregulasi, mengatur, men-setting spion kiri dan kanan. Ini juga wajib. Kenapa? Ini kadang-kadang kalau saya kebetulan tinggal di Bali itu jalannya kan pada sempit semua ya. Motor, gangnya itu dan macam-macam. Jadi saya perlu melipat si ininya, apa namanya, si spion ya. Saya nggak pencet di sini. Kenapa? Ingat, mobil Cina itu ada di Ion ya, ada 2 custom button. Ingat di sini. Nah, di sini. Di sini satu yang ada asteriknya ini bintang. Di sini telepon, ini buat telepon. Terus kemudian di sini ada untuk aktifkan voice command. Terus kemudian di sini ada di sini. Nah, ini yang saya aktifkan, saya setting. Saya setting kalau misalnya kayaknya kecepatan di bawah 15 atau 20, tapi saya kurang yakin, coba baca lagi. Tapi kalau di bawah kecepatan rendah, saya selalu jalan sempit saya aktifkan ini, atau apalagi ada mobil berpapasan, saya pencet ini dan yang terjadi adalah, nah kelipet dia kan, saya pencet lagi, tuk, kebuka lagi dia. Jadi simple, life is much easy. Jadi ya itulah fungsinya. Kalau mengatur setting ini kan nggak urgent ya. Yang urgent tuh kalau misalnya ada mobil berpapasan, ini cepet-cepet kita hitungan 1 detik harus sudah kelipet gitu. Nah inilah yang saya lakukan ya. Jadi pada saat berpapasan, saya pencet, kecepatan rendah pun aktif kok dia. Tuh, nyala dia. Terus pencet lagi, balik lagi. Simple ya kan? Terus kemudian di bawah sini ada, ya ini center control brightness. Sayangnya ini nggak ada auto ya. Saya belum ketemu setting autonya. Karena kalau masuk basement, kalau terang banget gitu kan, habis dari luar, saya turunkan lagi ya. Terus ini ada power hold, window lock, tailgate, nggak begitu penting. Yang nggak penting-penting ini saya taruh di bawah. Tapi saya masukkan semua gitu. Passenger seat, ini untuk ventilasi, seating sama kursi massage-nya ya. Ini saya taruh di bawah, kenapa? Ya ini sesekali dan nggak penting. Sebenarnya ini apa ya, nggak terlalu berguna. Kecuali kalau misalnya kita habis olahraga gitu ya, masuk ke mobil, itu ventilation-nya penting banget. Wiper otomatis, ini juga kalau ada hujan aja nggak terlalu penting. Window open all nggak penting juga. Sunshade taruh di bawah. Sebenarnya saya lebih suka pakai voice command ya gitu. Jadi tinggal bilang hello baby, hello baby, I'm listening. close sunshade. Okay, sunshades is turned off. That's it. Kecuali kalau mau setengah ya Anda di sini. Tapi itu kan nggak urgent. Saya stop aja. Terus kemudian untuk ngeditnya sama seperti tadi. Nah ini dia ada door lock. Makanya door lock ini saya nggak masukkan. Kenapa? Sebenarnya bisa aja. Tahan, drag, terus kemana. Tapi saya nggak suka. Kenapa? Karena apa? Sudah ada di sini. Nah di sini. Jadi nggak perlu. Makanya ini 2 tombol shortcut ini yang paling penting menurut saya. Gitu.
Jadi kita nggak repot-repot banget lah. Nah, terus kemudian, nah ini semua ini hampir saya masukkan nih menu-menunya. Tinggal digeser-geser ke atas saja. Ini lighting systemnya, terus smart cabinnya, semua masukkan. So, IDGO smart driving, driving energy consumption, chassis power, body, semua saya masukkan semua tuh. Nah, ini front defrost sama review mirror heating. Review mirror heating. Wah, ini saya baru ngeliat ini. Rear view mirror heating ya. Oke, nggak tahu. Ini kayaknya menghangatkan spion berarti ya kemungkinan ya. Ini saya baru ngeliat nih menu ini. Saya nggak tahu. Itulah settingnya tuh banyak banget, fiturnya banyak banget. Jadi nggak bisa dibilang kita komplain dan sebagainya, enggak lah gitu ya. Itulah teknologinya. Kalau misalnya mau dihilangkan, ya udah tinggal slide aja di sini, selesai. Pokoknya intinya gimana pun mobil Cina itu harus diperhatikan fitur-fiturnya. Dan mungkin saya juga masih banyak perlu eksplorasi lagi dari teman-teman senior di Ioners gitu ya. Ada trik-trik yang baru, misalnya gini yang saya dapat juga dari Om siapa tuh lupa saya. Jadi ini kan untuk menyalakan ADAS-nya kan kita pencet ke bawah sekali ya. Kemudian untuk lane assist-nya itu kita pencet 2 kali gitu. Nah kadang-kadang saya nggak tahu tuh kalau misalnya mau udah dimatikan dia ADAS-nya. Kemudian saya mau speednya misalnya saya setting udah 50, terus dia turun jadi 30. Nah kan saya aktifkan lagi tuh, mulai lagi dari 30, otomatis saya harus roll lagi ke atas ini. Jadi supaya speednya dia naik lagi ke 50. Nah, ada teman-teman yang dari Ioners itu atau dari yang menggunakan HT ya, ternyata bisa caranya dipencet ke bawah ini, tahan tuas yang kanan ini ke bawah, tahan kira-kira 2 detik. Nah, 2 detik nanti akan muncul di sini dia tuh. Muncul di sini settingnya udah langsung 50 biru dia. Artinya berarti sudah aktif di setting maksimum speed sebelumnya. Gitu. Itu aja sih baru tahu gitu. Jadi wow banyak banget ya fitur yang kita nggak tahu dan sepraktikal itu gitu. Jadi buttonless gitu ya. Jadi nggak perlu banyak button banget gitu. Paling itu aja tips-tipsnya. Mungkin kalau ada teman-teman EV dari brand lain atau dari Ion yang menggunakan Ion dan ada tips-tips lain, silahkan tulis di kolom komentar. Welcome banget. Well, pokoknya teknologi Cina sudah mengalahkan Jepang kalau saya lihat, dan mungkin Eropa pun sudah ketar-ketir juga dengan teknologi Cina. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pengguna EV khususnya brand Ion. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.